ditimbang di mizan, maka ditempatkan di mizan as-sayyi'at dari tis'awatis'ina sijilat, 99 gulungan disimpan. Kemudian bitokoh yang dohirnya kecil. Kenapa kita katakan dohirnya kecil? Karena orang ini mengatakan, ya Rob, ma'hadihi sijilat, ma'hadihil bitokoh. Wahai Allah, apa pengaruhnya kumpulan dosa-dosaku dengan kartu la ilaha illallah ini? Menunjukkan perkara yang sepele bagi manusia, bagi orang ini. Maka akhirnya ditimbang dan watashati sijilat wasakulatil bitokoh. Maka akan terangkat menjadi ringan 99 gulungan catatan itu dan menjadi berat kalimat la ilaha illallah. Dan disebutkan di hadis wala yuskilu alallahi au ala ismillah syai'a. Tidak ada yang lebih berat dari tauhid la ilaha illallah. Syahidnya di sini disebutkan oleh para ulama, orang ini dibebaskan dari dosa. Maknanya diampuni. Ini dia praktek dari ayat yang kita sebutkan tadi. Dan begitu pun seperti ini, ingat di hadis Al-Bukhari, hadis tentang najwa. Hadis man fil Bukhari an Ibnu Umar. Di saat datang kepada Ibnu Umar seseorang, ya Ibnu Umar, tolong sebutkan yang kamu dengar dari Nabi tentang an-najwa, tentang berbisik, bahwa Allah berbisik kepada hambanya. Maka disebutkan, innallaha ya'ti yaumal qiyamah birajulin fayadnu au yudna ilaihi, maka didekatkan kepadanya, fa kanafahu fayasturuhu, kemudian Allah mendekatkan orang ini dan menutupkan dari manusia agar manusia tidak melihat dari apa yang Allah bincangkan dengan orang ini. Kemudian apa dikatakan? Hadihi min sayyiatik, ini dosa-dosa kamu di dunia. Hal araftaha, dikatakan na'am ya Rabb. Kamu mengakui ini dosa-dosa kamu? Iya. Maka orang ini dalam keadaan putus asa dan malu dan merasa tidak pantas bagi dirinya kecuali api neraka. Karena dibisiki oleh Allah dan Allah dekat dengannya, dan ditutupkan dari manusia, hanya dia dengan Allah, ini dosa-dosa kamu. Mengaku, iya ya Rabb. Maka orang ini dalam keadaan berputus asa. Dipikirnya dia adalah penghuni surga sudah. Apa yang Allah katakan dan Allah laksanakan, dan ini poin pendalilannya. Hadihi fi dunya laqad satartuha an a'yunin nas. Maka dosa-dosa ini dulu aku menutupinya dari manusia sehingga manusia tidak melihat dosa-dosamu. Maka ini adalah keagungan Allah atas kita. Allah yastur uyubana. Allah menutupkan aib-aib kita. Maka ya ibadallah, wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa dan beristighfar. Karena Allah Maha mengetahui. Jika seandainya Allah membuka aib-aib kita dari dosa-dosa kita yang tidak terlihat manusia, maka tidak akan ada orang yang duduk dengan kita. Tidak akan ada orang yang mau mendengar dengan kita. Maka ya ibadallah, janganlah tertipu kamu dengan diri kamu. Bahwa manusia banyak mengikuti khutbah-khutbahmu, mendengar khutbah-khutbahmu, dan duduk denganmu, dan senang denganmu, dan datang dari tempat yang jauh menghadiri majelismu. Jangan tertipu bahwa engkau mempunyai dosa. Dan dosa itu jika Allah menginginkan untuk dibuka di depan manusia, maka tidak akan ada yang duduk dengan kamu. Maka ini keagungan Allah dan rahmat Allah yang maha luas. Jika seandainya setiap malam kita berdosa kepada Allah, kemudian di pagi harinya, hei fulan,
si fulan itu berbuat demikian dan demikian, maka tidak ada manusia yang duduk dengan orang tersebut. Maka ini di dunia. Kata Allah, aku menutupi dosa-dosa kamu di dunia. Wal an aghfiru laha jami'an. Aku sekarang mengampuninya semuanya bagi kamu. Aghfiruha laka jami'an. Aku mengampuninya semuanya untuk kamu. Maka kamu dibebaskan dari dosa-dosa ini. Ini poin pendalilannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosanya. Kesimpulannya apa? Ini menjadikan bahwa orang yang mati dalam kesyirikan dan tidak tobat sangat menakutkan. Karena apa? Jika dia mempunyai dosa-dosa yang besar dan banyak, namun dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan, dan catatan awas di sini. Allah yaf'alu ma yasha, Allah menginginkan untuk diampuni, dan ini tentunya tidak semua orang. Maka awas, jangan bermudah-mudahan juga, aku ahlu tauhid, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosaku. Tidak, karena liman yasha maknanya bagi siapa yang Allah inginkan. Karena di sana banyak adilah orang-orang dimasukkan api neraka. Seperti hadis yang sering kita ulang, hadis Sahal ibnu Sa'ad dari Sahih Al-Bukhari, di mana di saat sedang berjihad Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin melihat penduduk api neraka, lihat kepada orang ini. Poinnya, orang ini melaksanakan suicidal, dosa besar dengan mati bunuh diri. Karena luka-luka yang dia dapati, tercabik-cabik, terpotong-potong, tidak bisa pulang ke base camp Nabi, maka dia menancapkan pedangnya ke arah langit dan dia lompat dari arah jantungnya, maka masuklah pedang kepada jantungnya dan keluar dari tulang belikat punggungnya. Maka orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dia di sini pelaku tauhid, hidup bersama Nabi, memerangi orang-orang kafir. Namun kok dimasukkan api neraka? Itulah tadi, tahta masyiatillah. Maka orang-orang yang tauhid kemudian mempunyai dosa yang besar dan belum bertobat padanya, maka bisa jadi Allah mengampuninya, dan bisa jadi Allah memasukkan kepada api neraka jika Allah inginkan. Jadi jangan bermudah-mudahan juga, dan jangan berkeras-keras. Seperti ayat ini disebutkan oleh para ulama, bantahan kepada orang Khawarij dan orang Mu'tazilah. Maka orang Khawarij mengatakan, para pelaku dosa besar mereka di dunia hukumnya kafir, keluar dari Islam. Jadi para pelaku dosa besar yang belum bertobat kekal kafir, iya. Maka ini salah. Mereka muslim tetap, namun pelaku dosa besar. Dan bagi mereka, kata orang Khawarij, di hari akhirat masuk api neraka. Maka ini hulu. Dan begitupun kelompok Mu'tazilah, mereka di dunia antara muslim dan kafir. Tidak disebutkan muslim, tidak disebutkan kafir. Lalu apa? Bainal manzilatain, di antara dua tempat. Bingung mereka. Jadi para muslim yang sholat tetapi dia bekerja di bank, menjadi teller, perempuan yang cantik kemudian bekerja di bank menjadi teller. Dia sholat duhur, sholat asar, dan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Namun pekerjaannya terlaknat. Nah di sini bagaimana? Kata Mu'tazilah, bainal manzilatain, tidak muslim dan tidak kafir. Bingung mereka. Lalu Al-Khawarij, kalau Al-Khawarij mereka menghukumi kafir halal darahnya. Maka mereka para Khawarij orang-orang yang membuat bom bunuh diri, orang-orang yang menyerang kepada Polsek, kepada Polres, membunuh para aparat pemerintah dan mengkafir-kafirkannya dan mengatakan togut dibunuh Brimob, togut dibunuh tentara, perang dengan pemerintah. Ini kelompok Khawarij. Mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Maka di dalam ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, manhaj ahlus sunnah, para pelaku dosa besar tetap
dinamakan muslim. Namun muslim yang fasik, yang berbuat kefasikan. Jadi tetap kita gauli mereka dengan muslim. Karena mereka salat, karena mereka berpuasa, namun dosa-dosa besarnya terus berjalan, maka dihukumi fasik, tidak dikafirkan. Maka di ayat ini kembali kepada masalah poin pendalilan mengerikannya kesyirikan. Di alinea pertama, barang siapa yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dan alinea yang kedua lebih menakutkan dari segi apa? Begitupun bagi mereka orang-orang yang mempunyai dosa selain kesyirikan, maka Allah masih menganulirnya bagi yang dia inginkan. Itu poin pendalilannya. Dan awas dicatat di sini bahwa dua tipe manusia yang disebutkan di ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tidak taubat dari kesyirikannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tidak bertaubat dari dosa-dosa besarnya. Kenapa? Karena kalau mereka bertaubat, maka sudah tidak dipermasalahkan lagi, tidak butuh kepada di bawah kehendak Allah dimasukkan surga atau di neraka, tidak. Yang jelas kalau dia bertobat dari dosa-dosanya selain syirik, itu yang diinginkan, maka dia pun langsung diampuni oleh Allah karena taubatnya. Seperti Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru adzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru adzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya bagi siapa yang bertaubat tadi. Maka di sini jangan difahami bahwa di alinea yang kedua mereka mati melaksanakan dosa besar dan bertaubat, tidak. Sama-sama tidak bertaubat. Maka inilah poin pendalilan ayat pertama. Poin pendalilan ayat kedua sekarang. Ucapan Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, doa Ibrahim kepada Allah. Saking takutnya dari bad effect, sisi buruk kesyirikan kekal forever in hell, maka di sini Ibrahim pun berdoa kepada Allah agar dijauhkan dirinya dan bahkan keturunannya, the next generation. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Maka wahai Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari penyembahan al-asnam. Apa itu al-asnam? Secara mutlak asnam adalah semua yang berbentuk patung yang disembah selain Allah, itulah al-asnam. Baik berupa patung yang jelas, misalnya patung dewa fulan, ataupun dalam bentuk kotak, dalam bentuk abstrak, atau dalam bentuk masih natural, pohon bercabang besar dan batu cadas yang jatuh dari bukit gede dan bentuknya aneh, menakutkan. Ini pun dinamakan al-asnam. Maknanya apa-apa yang disembah selain Allah. Maka ini poin pendalilan bahwa Ibrahim sangat takut dan meminta kepada Allah agar dijauhkan kesyirikan dari dirinya dan juga dari keturunannya.